Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Salam semangat pembelajar. Oke, nah pada video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat reputasi website yang baik gitu ya. Nah, dengan membuat reputasi website yang baik ini dia erat kaitannya dengan SEO. Nah, kalau misalkan para pemilik bisnis online atau para pengusaha atau para blogger gitu ya, pasti udah istilah SEO ini mereka udah sangat familiar sekali. Ya, SEO ini adalah Search Engine Optimization. Bagaimana kita membuat traffic yang baik untuk mendatangkan kepada website atau blog kita gitu. Nah, pertanyaannya untuk membuat SEO ini apakah diperlukan sebuah website? Jawabannya iya tentu aja pasti, kalau enggak apa yang mau dioptimasi. Karena ketika kita mempunyai website tentu kita akan bersaing dengan ribuan atau puluhan atau jutaan website lainnya gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa membangun website kita agar website kita itu memenangi persaingan saat pencarian melalui kata-kata kunci atau kata keyword yang dicari oleh para user di google.com gitu. Nah, website yang dimaksud ini adalah website tentu website kamu sendiri ya, website bisnis kamu sendiri. Itu bisa kamu menggunakan WordPress dari CMS WordPress atau Drupal, Joomla atau dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau kamu punya keahlian, kamu juga bisa membuat website tersebut melalui Scratch, melalui HTML, CSS, JavaScript dan lain sebagainya. Nah, di sini bagaimana caranya walaupun kita menggunakan website dari CMS ataupun Scratch, tentu kita harus bisa membuat SEO yang baik. Nah, di sini bagaimana caranya penggunaan SEO tersebut sebenarnya dibagi dalam dua cara. Yang pertama adalah SEO on page, lalu yang kedua adalah SEO off page gitu. Wah, apa bedanya nih, bro? Bedanya antara online off page dengan on page gitu. Nah, bedanya secara mendasar karakteristik dari kedua jenis SEO ini. Yang pertama, SEO on page ini adalah kita fokus kepada bagaimana teknis, bagaimana memaksimalkan yang ada di website kita gitu ya. Jadi settingan-settingan yang ada di website itu harus kita optimize agar algoritmanya cocok, agar algoritma SEO itu cocok untuk mencari halaman atau page yang ada di website kita gitu ya. Jadi bagaimana kita menyesuaikan performance website kita atau settingan-settingannya agar sesuai dengan algoritma pencarian. Itu on page. Kalau off page itu dia adalah bagaimana kita mendatangkan traffic agar kita mendapatkan traffic yang banyak gitu ya, pada datang pengunjung, tapi dengan cara di luar mengoptimalisasi website gitu ya, di luar penggunaan dari website tersebut gitu. Makanya namanya off page. Bagaimana caranya? Contohnya ya, pertama kita bisa contohnya melakukan backlink, atau kita bisa link building melalui sosial media, atau misalkan menggunakan aktivasi di komunitas gitu. Jadi kita share link-link artikel kita sehingga mereka datang kepada website kita. Nah, itu tentu merupakan cara bagaimana mendatangkan SEO, mendatangkan traffic melalui cara lain gitu ya, melalui cara di luar setting-settingan yang ada di website seperti itu. Oke, yuk sekarang kita bahas apa aja sih tips-tipsnya itu untuk mengoptimalisasi SEO on page dan off page. Nah, pertama saya akan bahas dulu SEO on page-nya gitu ya. Yang pertama, tips yang pertama adalah gunakanlah permalink sederhana. Nah, permalink ini adalah link website rekan-rekan. Misalkan website rekan-rekan itu www.jammewah.com gitu ya. Terus habis itu nanti akan ada artikel jam Rolex atau jam apa gitu. Nah, kalau artikel permalink yang jelek gitu ya, biasanya dia tuh panjang tuh, www.jamtanganmewah.com/2022/04/01 atau apa baru jam tangan mewah. Nah, itu terlalu panjang. Tapi kalau bisa dioptimalisasi permalingnya itu menjadi lebih singkat, misalkan www.jamtangan.com/jam Rolex atau jam G-Shock atau lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar habis domain, habis itu link nama judul di artikelnya seperti itu. Nah, itu merupakan permalink yang sederhana dan memudahkan untuk ditangkap oleh mesin pencarian gitu.
Yang pertama. Lalu yang kedua adalah buat judul konten yang menarik. Nah, ini memang udah umum banget nih. Bagaimana rekan-rekan ketika sebagai user lah atau sebagai pengunjung gitu ya, ketika melihat suatu link website tentu akan melihat dari judulnya itu ketika pencarian. Nah, di situ rekan-rekan harus bisa memaksimalkan judul rekan-rekan. Ketika rekan-rekan bisa membuat judul yang menarik, potensi mereka klik akan semakin besar. Kalau mereka ngeklik link kita, tentu akan jadi traffic ke website kita. Nah, buatlah judul misalkan menggunakan kata sifat gitu ya. Misalkan ampuh, hemat, atau misalkan murah, habis itu terbukti dan lain sebagainya. Atau bisa juga menggunakan angka gitu ya. 5 tips bagaimana cara hidup sehat gitu ya. 3 tips yang membuat kamu menjadi super gaul di sekolah atau di kampus dan lain sebagainya. Nah, itu adalah judul-judul yang menarik ketika kita menggunakan angka dan kita juga menggunakan kata sifat. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga untuk pengoptimalisasian SEO on page adalah tambahkan gambar atau video. Nah, ini tidak dipungkiri kita sebagai manusia visual, kita ngebaca kalau artikel cuma teks aja full itu tentu akan menjadi sulit ya. Kita akan mudah boring gitu ya, atau juga lelah juga kalau membaca tulisan aja. Tapi buatlah menarik artikel rekan-rekan menggunakan tambah ilustrasi gambar atau data visual grafis, dan juga misalkan tambahkan video gitu ya. Karena riset yang ditunjukkan Google itu akan lebih cepat mencari artikel yang dimana artikel tersebut ada foto dan videonya. Dia bisa langsung 3 kali lebih cepat gitu, itu berdasarkan riset survei. Nah, lalu yang keempat adalah optimalisasi gambar. Nah, rekan-rekan ketika mau membuat suatu konten atau post suatu artikel news di website atau di blognya, jangan menggunakan foto yang super besar, yang HD, yang benar-benar ukuran resolusinya tinggi. Kenapa? Karena tentu itu akan membuat lama di prosesnya gitu. Nah, ini akan menjadi pertimbangan juga nih, bagaimana Google mencari suatu artikel jika website itu bergambar terlalu besar. Nah, itu akan dibuat sulit untuk melakukan pencarian. Tapi gunakanlah gambar-gambar yang bisa lebih kecil atau dikompres seperti itu. Dan juga ketika rekan-rekan memasukkan gambar, kan ada komponen settingannya itu namanya nama filenya. Nah, nama file gambarnya itu harus sesuai dengan kata kunci. Misalkan kayak tadi jam tangan mewah, tentu harus nama jam tangan tersebut. Jangan sampai tulisan file jam tangannya itu misalkan aaa.jpg gitu ya, atau misalkan malah sendaljepit.png padahal gambarnya jam tangan. Nah, itu tentu nggak sesuai. Pastikan nama file sesuai dengan kata kuncinya. Lalu juga ada alt text. Nah, ini atribut yang di HTML-nya itu. Nah, ini atribut untuk ya image-nya itu tambah kata kunci di gambar tersebut juga gitu ya. ALT itu alternate text. Jadi kalau misalkan teksnya nggak baca, itu ada kelihatan tulisannya gitu ya, bahwa ini nama gambarnya. Nah, rekan-rekan bisa sesuaikan kata kunci untuk nama gambar dan nama ALT-nya ini gitu, ALT text-nya. Nah, berikutnya ketika sudah dioptimasi, rekan-rekan juga manfaatkan heading dan subheading. Heading dan subheading ini simpelnya kayak gini deh, kayak judul dan subjudul gitu. Kalau rekan-rekan baca buku kan ada judulnya, ada subjudulnya. Nah, ini juga merupakan hal yang komponen yang dilakukan untuk pencarian di Google gitu. Nah, gunakanlah heading dan subheading yang mengandung kata kunci. Tadi juga menggunakan heading dan subheading yang menarik gitu ya. Kalau misalkan pakai HTML gitu, biasanya fontnya itu dia untuk heading itu biasanya H6 gitu ya. Kalau misalkan rekan-rekan itu kan ada heading 1 sampai heading 6. Rekan-rekan bisa pilih lagi kalau subheadingnya 2 sampai 6. Tapi biasanya umumnya sih kalau udah H1 tuh dia H4 gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan pilihan di text editor di website atau di coding HTML-nya seperti itu. Lalu yang ke-6, tadi yang kelima manfaatkan heading dan subheading. Lalu yang ke-6 adalah letakkan fokus keyword pada 100 kata pertama gitu.
Nah, jadi rekan-rekan ketika misalkan membuat artikel, tentu kan di website kan ada short description-nya tuh ya, baru klik read more gitu ya. Nah, itu penting juga tuh kalau kita optimalisasi di situ, kata-katanya benar-benar mengandung kata kunci dari artikel kita atau yang berkaitan dengan website kita gitu ya. Karena di situ akan dibaca oleh Google untuk dilakukan pencarian kata kunci. Nah, tapi kalau misalkan rekan-rekan nggak bisa semuanya kata kunci di 100 halaman pertama, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi rekan-rekan bikinlah artikel yang panjang menarik. Nah, di artikel tersebut mengandung kata kuncinya, dan pastikan pengunjung nyaman membaca artikel tersebut hingga bisa membaca sampai akhir. Seperti itu ya. Nah, intinya agar bagaimana mereka tetap berada di website kita. Lalu kemudian gunakanlah yang ketujuh, gunakanlah tema yang responsif, gunakanlah yang mobile friendly gitu. Karena ketika rekan-rekan menggunakan website dan blog itu artikelnya itu ada yang nggak responsif juga ketika kita baca linknya gitu ya, kita buka tautannya yang nggak responsif, ketika dibuka di handphone dia tampilannya jadi kecil atau misalkan tampilannya menjadi gede atau sulit untuk dikecilkan gitu ya. Nah, dengan tema website atau desain website yang responsif, tentu ketika mau digunakan di laptop, mau di tablet, mau di handphone, nah itu bisa fit sesuai sehingga benar-benar eye catching dan benar-benar enak dan nyaman untuk dibaca. Lalu tips yang ke-8, sisipkanlah outbound link. Nah, gitu. Outbound link ini apa? Outbound link ini adalah link-link yang mengarah kepada website yang lain di luar gitu. Jadi sama halnya misalkan kayak menulis karya ilmiah gitu ya, atau artikel ilmiah. Nah, tentu kan dia kan ada daftar pustakanya gitu ya, ada referensinya nih ke siapa. Nah, sama dengan outbound link ini gitu ya. Jadi misalkan Google ini dia akan ngebaca, dia akan ngeliat, oh ini artikelnya bagus karena dia ada link-linknya keluar. Nah, pastikan juga link-linknya ini adalah ke website yang berkredibilitas tinggi gitu. Jadi Google akan melakukan prioritas kepada artikel atau halaman website yang mempunyai outbound link kepada website-website yang benar-benar bagus dan berkualitas seperti itu, atau website yang terpercaya. Nah, itu. Jadi adakanlah untuk outbound link di setiap artikelnya. Lalu yang ke-9 sekarang. Nah, yang ke-9 tadi outbound link. Nah, sekarang adalah internal link. Internal link ini apa, Bro? Nah, internal link ini adalah link yang ada di halaman website kita. Misalkan kita ada page-nya itu bagaimana, misalkan tadi masih jam tangan ya, bagaimana memilih jam tangan digital yang baik gitu ya. Wah, udah baca, terus habis itu di bawahnya ada artikel-artikel terbaik. Misalkan top 10 jam tangan yang laris di 2020, 2021 atau apa gitu ya. Nah, itu ada artikel-artikel yang tentunya nge-link ke halaman page yang ada di website kita. Nah, itu adalah internal link. Nah, itu juga strategi bagaimana agar traffic kita tetap tinggi. Lalu yang ke-10. Nah, yang ke-10 adalah tingkatkan kecepatan website. Kecepatan website ini penting. Karena ketika kita buka website, loading website itu misalkan lebih dari 3 detik, lebih dari 5 detik, tentu kita akan males. Kita tentu potensi close website itu akan besar gitu. Nah, di sini bagaimana meningkatkan kecepatan website ini panjang juga pembahasannya, tapi rekan-rekan jika tidak mempunyai tim teknis untuk meningkatkan performa website, ya bisa tanya ke tim IT atau orang yang paham bagaimana meningkatkan loading suatu website. Jika misalkan ada di halaman homepage menampilkan data banyak, nah itu harus ada teknik-teknik untuk membuat kecepatan websitenya itu bisa lebih cepat seperti itu. Atau foto-fotonya nih, kalau yang secara simpel jika rekan-rekan tidak mengetahui tentang pembuatan performa melalui sisi IT-nya, rekan-rekan secara simpel jangan memasukkan foto yang besar, karena foto yang besar itu tentu akan membuat loading performance-nya lama seperti itu. Nah, itu rekan-rekan bisa cari tahu bagaimana untuk meningkatkan kecepatan website. Berikutnya adalah yang ke-11. Yang ke-11 adalah gunakanlah LSI keyword. LSI keyword itu apa? LSI keyword itu singkatan dari Latent Semantic Indexing. Nah, di sini LSI keyword ini adalah untuk memperjelas terhadap kontennya kamu gitu ya. Misalkan contoh, kalau rekan-rekan menggunakan kalimat atau menggunakan keyword palu, nah ketika keyword palu itu disematkan ke artikel, Google akan dihadapkan relevansi terhadap konten ini gitu.
Google akan ngebaca ini apakah Palu yang dimaksud berkaitan dengan daerah, dengan kota, dengan Sulawesi, kan bisa aja namanya kan ada nama Palu juga, atau bisa juga dengan Palu menggunakan perkakas, misalkan tukang atau misalkan martil dan lain sebagainya. Nah, itu adalah LSI keyword. Nah, rekan-rekan di sini bisa menggunakan software LSI keyword yang secara online, ada LSI Drive atau Uber LSI dan lain sebagainya. Nah, di situ akan ngebantu keyword-keyword yang relevan, yang ngebantu untuk keyword-keyword terhadap kata kunci suatu konten seperti itu. Nah, kalau rekan-rekan ada kalimat-kalimat atau ada kata kunci yang perlu dispesifikasi, gunakanlah LSI keyword ini agar bisa lebih membuat spesifik ketika Google melakukan asesmen penilaian terhadap relevansi keyword seperti itu. Itu adalah yang ke-11, gunakan LSI keyword. Yang ke-12 adalah tambahkan share media sosial. Nah, ini kan penting nih rekan-rekan. Ketika rekan-rekan bisa membuat artikel, bisa membuat copywriting, bisa membuat tulisan yang menarik, yang menghipnotis dan menggugah emosi dan membuat pembaca ingin melakukan share, nah yang ngerasa dia banget nih, gua banget, nah pasti akan men-trigger mereka untuk melakukan sharing terhadap artikel tersebut. Mereka mau sharing di WhatsApp atau mau sharing di sosial media, nah itu harus ada tuh ininya, linknya. Jadi rekan-rekan gunakanlah tombol share tersebut, mau di share ke WA atau misalkan ke Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu akan memudahkan dan menciptakan peluang traffic untuk datang kepada website kita. Lalu yang ke-13, perhatikanlah panjang konten. Nah, sebenarnya untuk panjang konten ini dia nggak ada patokan ukuran khusus ya. Rekan-rekan bisa riset kompetitor, bisa lihat artikel-artikel yang bagus itu seberapa panjang sih gitu, sebagai panjang artikel yang top di pencarian gitu ya. Tapi kalau yang saya baca, yang saya pelajari, artikel-artikel yang memudahkan pencarian itu kurang lebih itu dia 1900 kata gitu. Jadi rekan-rekan coba panjangnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari mesin pencarian gitu. Nah, rekan-rekan kalau misalkan artikelnya nggak bisa terlalu panjang, ya nggak apa-apa juga kali ya, nggak usah dipaksain. Yang penting rekan-rekan di artikel tersebut mengandung kata kunci menarik dan memudahkan orang untuk kembali lagi sehingga mereka nyaman ngebaca artikel-artikel yang rekan-rekan punya ini. Tapi pastikan juga panjang ini penting juga untuk mempengaruhi penilaian asesmen dari mesin pencarian. Oke, berikutnya itu yang 13. Yang 14, buatlah konten berkualitas dan solutif. Nah, ini kaitannya dengan tadi juga. Bagaimana rekan-rekan membuat konten ini benar-benar bermanfaat. Bagaimana konten tersebut bisa mengandung unsur orang-orang itu kembali lagi ngebaca lagi atau mereka bisa melakukan sharing terhadap artikel yang ada di website kita. Jadi pastikan konten kita mempunyai manfaat. Terus habis itu yang 15, atur link menjadi open new tab. Nah, ini sebenarnya strategi aja nih. Kalau rekan-rekan artikel udah ada udah ada internal linknya gitu ya. Nah, terus habis itu udah ada link yang satu untuk ngebaca artikel lain. Nah, sebaiknya menggunakan new tab gitu ya. Jadi dia tuh ketika si pengunjung ngebaca artikel atau ngeliat konten-konten rekan-rekan, mereka tuh bisa gampang kembali lagi kalau misalnya ke halaman sebelumnya. Mereka tinggal close tab gitu ya. Nggak usah pakai backpack yang ada di browser seperti itu. Nah, ini juga bisa membuat traffic juga bisa lebih meningkat gitu. Nah, itu dia strategi SEO on page gitu. Jadi memang di strategi SEO on page ini ada banyak sekali yang bisa rekan-rekan maksimalkan. Ada banyak lagi tips-tipsnya terkait bagaimana membuat performance website ada sesuai dengan algoritma pencarian di mesin pencarian Google gitu. Nah, berikutnya yang kedua, tips untuk SEO off page. Nah, di SEO off page ini bagaimana kita membuat traffic tapi tanpa bersentuhan dengan website kita. Nah, bersentuhan ini dalam arti ya di luar website kita pengoptimalannya, makanya namanya off page. Caranya yang pertama adalah share melalui media sosial. Nah, jika rekan-rekan mempunyai akun sosial media pribadi atau sosial media perusahaan, aktiflah untuk mentautkan
artikel atau konten yang ada di website kita agar orang-orang yang ada di sosial media, netizen-netizen tersebut bisa redirect ke website kita. Nah, itu akan meningkatkan traffic. Begitu ya. Lalu yang kedua adalah kirim menggunakan email gitu ya. Gunakanlah email marketing gitu. Karena email ini sangat efektif dan sangat mudah. Rekan-rekan dengan sekali tekan atau sekali setting untuk schedule ngirim itu bisa ke ribuan orang atau ke ratusan ribu orang untuk membaca isi dari emailnya gitu ya. Jadi ketika orang ngebuka email, tentu lihat ada judul yang menarik, terus habis itu ada link artikel atau apa yang terkait konten kalian, nah itu redirect ke website, itu akan menjadikan traffic gitu. Nah, ini strategi email marketing ini masih sangat ampuh di era saat ini karena semua orang pasti mempunyai email dan email itu sifatnya lebih personal gitu ya. Rekan-rekan bisa membaca email dan kapan saja, dan ketika ngebuka email tersebut menarik, bisa dia kapan saja ke link website yang ada di email tersebut. Itu dia untuk strategi kedua melalui email marketing. Lalu yang ketiga strateginya adalah gunakanlah paid search. Nah, paid search ini adalah kaitannya dengan SEM ya, search engine marketing. Nah, rekan-rekan, jika memang kontennya itu ingin dilakukan memenangkan pencarian, karena kalau misalkan SEO secara organik itu tentu akan membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, itu mempunyai waktu mungkin bisa 3-6 bulan atau bahkan setahun gitu, atau bahkan lebih dari setahun untuk mengoptimalisasi SEO website kita. Tapi dengan menggunakan paid search gitu ya, ketika kita menggunakan paid search yang secara premium, kita bisa dengan mudah langsung ada di top pencarian dengan kata kunci yang sudah kita setting gitu ya. Misalkan kita cari baju murah, atau misalkan binatang peliharaan lucu, kucing lucu dan lain sebagainya. Nah, ntar misalkan langsung ada di halaman di atas tuh, sebelum yang organik biasanya ada ads. Nah, link yang ada tulisan ads-nya itu adalah paid search gitu ya. Jadi ketika klik tentu ada biaya kliknya seperti itu. Tapi itu bisa digunakan untuk menjadikan SEO traffic juga ke website kita, karena dia akan selalu pasti ada di atas. Itu dia gunakan paid search yang ketiga. Nah, yang keempat adalah riset kompetitor. Jadi rekan-rekan, strategi ini bisa dilakukan gak hanya di digital marketing, gak hanya di SEO, gak hanya di yang lain-lain. Kita emang selalu bisa menggunakan strategi kompetitor riset ini. Kita lihat bagaimana sih kompetitor yang udah sukses, mereka udah menjalankan strategi untuk SEO yang menarik, mereka bagaimana strategi kontennya, bagaimana strategi artikelnya, bagaimana strategi optimasinya. Nah, itu harus kita cari tahu tuh, kita analisa dan kita lakukan di website kita gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa secara modifikasi, ya udah plek-plekan nggak apa-apa. Yang penting kita tahu teknik mereka seperti apa untuk bahan pembelajaran kita agar meningkatkan traffic kita. Nah, seperti itu. Jadi riset kompetitor itu penting gitu. Kalau malah ini harusnya yang pertama, riset kompetitor ini harus pertama. Mau ya riset SEO on page maupun off page, kita harus melakukan riset kompetitor. Kita harus belajar kepada kompetitor yang benar-benar sudah ahli lebih dulu. Oke, itu dia yang keempat. Yang kelima adalah aktif di komunitas online gitu. Aktif di komunitas online ini juga membantu traffic rekan-rekan juga ya, membantu SEO-nya juga. Jadi rekan-rekan ketika aktif di sosial media, aktif di suatu forum, Kaskus atau forum-forum hobi lainnya, atau forum-forum bisnis gitu ya, atau misalkan di grup WA, grup-grup bisnis dan lain sebagainya. Ketika rekan-rekan punya networking yang banyak gitu ya, itu kesempatan juga rekan-rekan untuk melakukan pemasaran terhadap link atau produk yang rekan-rekan punya gitu ya. Arahkan mereka redirect kepada website rekan-rekan. Nah, dengan cara itu tentu traffic akan menjadi tinggi dan akan memudahkan penilaian dari search engine Google ini untuk memprioritaskan artikel tersebut atau konten-konten yang ada di website rekan-rekan gitu. Oke, itu dia rekan-rekan semua. Bagaimana tips-tipsnya? Mungkin rekan-rekan bisa mulai pelajari tips-tips yang saya share tadi. Habis itu coba implementasikan terhadap bisnisnya, terhadap website rekan-rekan seperti itu.
Nah, semoga bisa bermanfaat tips saya tadi, atau mungkin jika rekan-rekan mempunyai tips lainnya boleh di kolom ini, di kolom YouTube, atau bisa di kolom forum ya, forum yang ada di e-learning gitu. Karena ini video ini khususnya adalah untuk mahasiswa-mahasiswa digital marketing di kelas saya. Boleh rekan-rekan tanyakan apa yang ingin rekan-rekan tanyakan related pembahasan kita bagaimana membangun reputasi website ini di kolom komentar di YouTube ataupun di forum yang sudah kita tentukan, seperti itu, agar bisa pembahasan lebih tajam dan kita bisa lebih membahas dari sisi-sisi yang belum terbahas di modul materi yang di-share ataupun di video ini gitu. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Semoga tetap semangat pembelajarannya. Sampai ketemu di minggu depan. Salam sehat selalu, salam semangat pembelajar. Saya Muhammad Al Faruq Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.